Bab 42, Malam Pernikahan, Bagian 2. Di kamar Nili, Patriark Nihai mengatur kamar baru untuk Nili. Tata letaknya sangat besar, tapi yang lebih besar adalah tempat tidur besar yang bisa dilihat begitu dia memasuki ruangan. Ini khusus dibuat oleh Nihai untuk Nili. Tempat tidurnya cukup untuk menampung 7 atau 8 orang, dan satu tempat tidur menempati setengah ruangan. Ziyun, Ninger, Long Yuyin, Xiao Yu, mereka masih menutupi jilbab merah mereka, menunggu Nili mengangkatnya. Nili dengan lembut mengangkat jilbab merah mereka. Mereka semua mungil dan indah, dengan wajah memerah. Mereka saling memandang, tapi mereka malu untuk berbicara. Ziyun, Ninger, Yiner, Yuer, kamu sangat cantik hari ini. Nili menatap mereka dengan saksama. Nili, sekarang kamu mendapatkan kami berempat seperti yang kamu inginkan. Aku ingin kamu berjanji untuk hidup sesuai dengan mereka, kata Ziyun dengan wajah memerah. Nili mengangguk, ini sudah malam nona, ayo tidur sekarang. Kata Nili sambil menyeringai. Ninger, Ziyun, Long Yuyin, Xiao Yu dan yang lainnya mengangguk ringan. Nili melepas pakaian pengantin mereka, kaki giok ramping Ziyun begitu bulat dan halus. Kaki kecilnya seputih batu giok, putih kemerahan, kecil dan indah, putih dan lembut, dan kulit di kakinya bercahaya dan halus. Melalui kulit punggung kaki putih dan lembut yang halus dan tembus cahaya, kaki giok ramping, lembut dan tanpa tulang, pergelangan kaki ramping tapi montok, lekuknya indah, dan lengkungan kaki agak tinggi. Jari-jari kakinya proporsional dan rapi, seperti 10 daun bawang ramping, dicat dengan kuku jari kaki dangko merah muda cerah seperti mutiara bertatahkan pada jari kaki putih dan lembut, halus dan lembut, memancarkan kilau yang menarik, jari-jari Nili di betis Ziyun. Ye Ziyun menatap Nili dengan malu-malu. Hanya ada beberapa lapisan kain tipis antara Nili dan Long Yuyin, dan Nili dapat dengan jelas merasakan bahwa kulit Long Yuyin yang lembut dan montok dipenuhi dengan aroma yang menyegarkan. Ninger tampak lebih montok dan bulat dalam cahaya malam, bulat dan kencang, dan bahkan bentuk bekas lukanya pun disorot. Meski kulit Xiao Yu sangat rata, kulitnya halus dan elastis. Itu adalah malam yang sangat panjang. Pagi, Xiaoli harus bangun, Lu Piao dan yang lainnya sedang menunggumu di luar. Nili menggosok matanya. Ziyun dan yang lainnya juga terbangun dari tidur mereka, dan tiba-tiba terdengar teriakan keras dari kamar. Orang-orang di luar tidak tahu apa yang terjadi di dalam, tetapi mereka tidak bisa masuk. Apa yang terjadi pada Nili? Duze bertanya dengan cemas. Nili buru-buru berkata, tidak apa-apa, aku akan keluar setelah beberapa saat. Lu Piao berkata kepada Gubei di sebelahnya, orang ini Nili pasti menyelamatkan mereka di pagi hari. Gubei tampaknya telah dimasukkan ke dalam lubang tawa, dan tertawa terbahak-bahak. Nili dan yang lainnya juga mendengar tawa dari luar. Bahkan, ketika mereka bangun, mereka menemukan bahwa kultivasi mereka telah menembus ke tingkat dasar dari alam yang melayani dewa, sementara Xiao Yu telah mencapai tingkat menengah dewa, melayani alam. Semua orang berpakaian dan keluar dari ruangan. Ketika Nili dan yang lainnya berjalan keluar dari ruangan, Lu Piao dan yang lainnya dengan jelas merasakan bahwa nafas mereka berbeda. Nili juga baru saja membawa mereka ke kamar. Pil pemecah jiwa, selama salah satu dari mereka menerobos ke ranah melayani para dewa, mereka harus meminumnya. Pil pemecah jiwa, dapat langsung mengambilnya, menekan tingkat kultivasi ke nafas alam naga tidak akan diperhatikan oleh pelayan Kaisar Suci. Tapi Xiao Yu tidak menerimanya, Ming telah mentransfer nasibnya pada dirinya sendiri, karena dia, seperti Nili, adalah pewaris kekuatan kuno,
dan tidak bisa ditekan tanpa diketahui oleh pil pemecah jiwa. Dan mata semua orang tertuju pada Ye Ziyun dan yang lainnya di belakang Nili. Nili, apa yang kamu lakukan pada mereka kemarin? Mereka tampaknya telah maju ke alam pelayan dewa. Lu Piao berkata kepada Nili sambil menyeringai. Nili mengaitkan leher Lu Piao, dan Lu Piao hampir tercekik. Kau satu-satunya yang memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Nili melihat semua orang dan tersenyum canggung. Nili, bajingan, biarkan aku pergi, kamu akan mencekikku sampai mati. Lu Piao meronta. Semua orang juga tertawa. Nili melepaskan lengannya. Nili, sekarang kamu sudah menikah, apa rencana kita? Du Ze bertanya. Du Ze, seberapa tinggi latihan Tianlin Jue-mu sekarang? Tanya Nili. Ya, aku sudah berkultivasi ke tingkat ke-10 di alam kekosongan naga, tapi aku tidak bisa menembus 2 tingkat terakhir. Setiap kali aku berlatih tingkat ke-10, monster Tianlin di lautan jiwa akan memberontak, dan kultivasi juga tidak akan berdaya. Saya akan memeriksanya untuk Anda sebentar lagi. Baru-baru ini, semua orang telah berlatih keras. Setelah beberapa saat, mari kita pergi ke dunia domain hitam. Semua orang sedikit bingung, semua keluarga di dunia hitam sudah datang ke kota Glory, kenapa pergi ke tempat hantu itu? Sejak Nili pergi, pasti ada beberapa alasan. Di dunia domain hitam, tidak ada orang lain selain si Kong Hong Yue dan beberapa anggota keluarga sayap perak, pikir Du Ze pada dirinya sendiri. Nyatanya, Nili bukan untuk keluarga sayap perak, tapi untuk orang tua, penerus Kaisar Kongming. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.